Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada saat ini saya akan membawakan renungan yang saya percaya dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa kekuatan dan kesegaran rohani bagi kita. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan layak bagimu Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pertolongan, perlindungan, pemeliharaanmu sepanjang waktu telah berlalu. Terima kasih Tuhan berikan kami peluang kesempatan untuk belajar firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian, Roh Kudus buka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur Tuhan memberikan kepada kita segala kasih, kemurahan, dan kebaikannya yang sempurna serta berlimpah-limpah. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Menjadi Pribadi yang Berdampak. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Daniel pasal 6, ayat 26 sampai 29. Sekali lagi, Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menjadi pribadi yang berdampak. Pertama-tama ingin saya sampaikan, sebagai orang Kristen, murid Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, kita mengerti betul bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Menikah, menjadi orang Kristen, bertempat tinggal di suatu tempat, bekerja di suatu tempat, dan lain sebagainya, saya katakan bukanlah sebuah kebetulan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dan apapun yang sedang kita alami sekarang ini, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang kebetulan.
Tetapi semuanya berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ada ayat yang kitab yang berkata begini, Tuhanlah yang telah menentukan musim-musim bagi manusia dan batas-batas kediaman mereka. Dengan kata lain, Tuhanlah yang menentukan sejak semula kapan kita hidup dan di mana kita akan hidup. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan itu dengan Kisah Para Rasul 17 ayat 26 bagian B. Ketika Tuhan menempatkan kita ada di dunia ini, tentunya Tuhan memiliki tujuan dan maksud yang khusus, maksud yang istimewa, maksud yang jelas bagi kita. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu Saudara kita ada di dunia ini, ya udahlah, ada di dunia ini ya sudah. Tidak. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Tuhan menempatkan kita di dunia ini pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang khusus, di mana kita akan mengambil peran sesuai dengan potensi, karunia, talenta, dan panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan salah satu di antaranya tujuan Tuhan bagi kita adalah bagaimana Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang berdampak. Saya ulangi kembali. Tuhan menghendaki, Tuhan senang, Tuhan bangga atas eksistensi keberadaan kita di dunia ini ketika kita menjadi pribadi yang berdampak. Apa artinya menjadi pribadi yang berdampak? Menjadi pribadi yang mempunyai pengaruh kuat dan mendatangkan akibat. Artinya Bapak Ibu Saudara, akibat yang dimaksud di sini, dampak yang dimaksud di sini bukanlah hal yang negatif, tetapi hal yang positif. Bukanlah hal yang merusak, tapi hal yang membangun. Ketika ada kegelapan, kita datang sebagai terang. Bahkan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Yesus juga berkata, kamu adalah garam dunia. Artinya, kita berdampak, memiliki pengaruh positif di mana kita berada. Saudara dikasihi Tuhan, marilah eksistensi keberadaan kita di dunia ini, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita, bukan menjadi perongrong, perusak, penghancur, tidak. Tapi biarlah kita menjadi pendorong, pembangun, dan kehidupan kita bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika ada kebusukan di suatu tempat, kita datang sebagai sosok yang mengawetkan, bukan turut membusukkan. Kenapa? Karena Yesus juga berkata kepada murid-muridnya. Di awal mereka dipanggil oleh Yesus, Yesus langsung lantang berkata, kamu adalah garam dunia. Keberadaan kita bukan untuk dipengaruhi dunia, tapi untuk mempengaruhi dunia kepada kebaikan dan kebenaran. Keberadaan kita bukan diwarnai dunia, tapi mewarnai dunia dengan sifat watak karakter yang seperti Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun melihat kondisi dan tantangan diperhadapkan di depan mata kita, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, banyak orang Kristen merasa pesimis, merasa tidak percaya diri, serta beranggapan bahwa untuk menjadi pribadi yang berdampak positif tidaklah mungkin terlaksana atau terrealisasi. Itu merupakan hal yang mustahil. Itu sama dengan ungkapan bagaikan si pungguk merindukan bulan, atau apalah daya tangan tidak sampai. Saya mau sampaikan, benarkah demikian? Tidak Bapak Ibu Saudara.
Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini. Tolong perhatikan baik. Yesus pernah berulang-ulang berkata di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan atau membaca itu? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Iman kita bisa terlihat dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita perbuat. Itu sebabnya Yakobus berkata dengan tegas, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman itu akan terlihat dari apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita berkata, mustahil kita berdampak positif, mustahil kita bisa menghadirkan pengaruh yang besar di tengah-tengah dunia. Saya mau kasih tahu, kalau kita berkata mustahil, sukar, susah, sulit, tidak mungkin. Saya kasih tahu, kita sedang seperti garam yang dikatakan oleh Yesus. Di mana garam itu menjadi hambar. Kalau garam menjadi hambar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan ada contoh teladan panutan yang memberikan rangsangan, motivasi dan dorongan kepada kita. Ternyata di Alkitab ditunjukkan, dibuktikan. Ada sosok yang memiliki dampak dan pengaruh yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan itulah kita pelajari dari Daniel 6 ayat 26 sampai 29. Bapak Ibu Saudara, saya perlu ceritakan sedikit background atau latar belakang dari kisah ini. Pertama-tama, Raja Nebukadnezar datang mengepung kota Yerusalem dan membawa beberapa orang Israel termasuk di dalamnya Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Hananya, Misael dan Azaria inilah nanti yang terkenal namanya dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara dikasihi Tuhan, Daniel salah seorang buangan dan tentunya termasuk kelompok minoritas di Babel saat itu. Daniel ini adalah seorang buangan. Berarti statusnya sebagai budak atau sebagai hamba raja. Dan berada dalam kelompok minoritas di dalam kerajaan Darius. Tetapi memiliki dampak atau pengaruh yang luar biasa. Kehadirannya membawa perubahan, transformasi bukan sekedar bagi dirinya. Bukan sekedar bagi bangsa Israel yang ada di dalam buangan. Tetapi juga bagi seluruh wilayah kekuasaan Raja Darius. Kita tahu kekuasaan Raja Darius itu ada 120 provinsi. Itu terlihat dalam Daniel 6 ayat yang kedua. Saudara dikasihi Tuhan, dengarkan baik. Buktinya Raja Darius mengirimkan surat kepada seluruh kerajaan di bawah kekuasaannya, supaya takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa dari seorang raja kafir yang tentunya tidak mengenal Allah. Pertanyaan saya, kenapa sampai Raja Darius membuat surat perintah, surat kuasa untuk mengumumkan kepada seluruh wilayah kekuasaan kerajaannya 120 provinsi supaya takut dan hormat kepada Allah dari Daniel? Wow, luar biasa. Ini kesaksian yang sangat dahsyat. Seorang raja kafir yang tidak mengenal Allah, tapi memberikan pengakuan bagaimana supaya seluruh masyarakat termasuk para pejabat rendah, menengah, tinggi sampai ke pusat, supaya menghormati dan menghargai Allah daripada Daniel. Ini dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Pertanyaannya sekarang untuk kita, kenapa Daniel memiliki dampak dan pengaruh yang sangat luar biasa di tengah-tengah wilayah kekuasaan Raja Darius? Padahal Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Azaria, mereka adalah orang-orang buangan, hamba, budak
Saudara dikasih Tuhan, mereka sebagai orang-orang buangan memiliki pengaruh yang sangat signifikan, pengaruh yang sangat besar di kerajaan Darius. Sebelumnya Nebukadnezar, masuk nanti Darius, baru nanti masuk Kores. Pergantian kepemimpinan, suksesi kepemimpinan tidak membuat mereka jadi luntur, tidak membuat mereka jadi tidak berdaya. Tetap mereka memiliki pengaruh, memiliki dampak yang sangat besar. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa mereka bisa demikian? Saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Ini yang menjadi banyak timing atau alasan argumentasi orang-orang Kristen berkata begini. Tidak perlu kita melakukan ini dan itu. Tidak perlu kita punya pola hidup begini dan begitu. Semuanya kan karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena rahmat dan kebaikan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, dengarkan baik kalimat ini. Kalimat ini menggetarkan di hati saya. Dan saya rindu Roh Kudus pakai kalimat ini menggetarkan dan mengobarkan hati, pikiran, seluruh hidup Bapak Ibu Saudara. Memang kita diselamatkan oleh karena anugerah, karena kasih karunia. Bukan karena kuat kita, gagah kita, kekudusan kita, kesalehan kita, kesempurnaan kita. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa, kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita menolong kita, memampukan kita, membuka akses, membuka jalan bagi kita, memberdayakan kita untuk hidup menjadi berkat, untuk hidup mempermuliakan Tuhan, untuk hidup memiliki dampak dan pengaruh bagi sekeliling kita. Setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, maka di dalam diri kita ada potensi, ada karunia, ada kuasa, otoritas yang Tuhan sudah pulihkan. Sehingga kita bukan lagi kacangan, kita bukan lagi dipandang sebelah mata, kita bukan lagi dianggap remeh dan rendah oleh dunia ini. Karena kita adalah anak-anak Allah yang diberikan otoritas dan kuasa. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menjadi orang-orang percaya, kita perlu berbenah, kita perlu memiliki komitmen, ketulusan, kemurnian, kesungguhan kepada Tuhan. Jangan sampai kita berkata semua karena kasih karunia Tuhan, kita bersembunyi di belakang karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita tidak memiliki komitmen, tekad, kesungguhan, keseriusan, penyerahan, penundukan, pengabdian, ketaatan kepada Tuhan. Dengarkan baik kalimat ini. Ini menggetarkan hati saya. Siapapun yang sungguh-sungguh berkomitmen dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dia, Tuhan akan memberkati dia, Tuhan akan pakai dia menjadi alatnya yang efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Ingat kalimat Pendeta Berton, ini ciri khas saya. Kita akan dipakai Tuhan menjadi pribadi yang efektif, efisien, optimal, maksimal. Tolong Bapak Sinyo Lau Putih, ingat ini. Efektif, efisien, optimal, maksimal. Semua yang bergabung ikuti. Hafal. Aku mau dipakai oleh Tuhan menjadi pribadi yang efektif, efisien, optimal, maksimal. Memiliki dampak dan pengaruh, mengarahkan kepada hal yang positif. Dengarkan baik. Iman kekristenan bukan kacangan. Iman kekristenan akan memberi warna bagi lingkungan. Bukan ditentukan nilai standar kita oleh lingkungan. Kita harus mirip seperti Nuh. Nuh, orang-orang sejamannya, akhlak moralnya bejat, begitu kotor, merosot. Kecondongan hati mereka berbuahkan kejahatan. Tapi seorang Nuh, dia seorang yang saleh, seorang yang bergaul karib dengan Tuhan, berbeda hidupnya, tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Inilah garam, inilah terang, bukan dipengaruhi tapi mempengaruhi, bukan turut membusukkan tapi mencegah pembusukan. Bukan, kita ini fungsinya adalah untuk mengawetkan, bukan diwarnai tapi kita mewarnai. Saudaraku